Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhrawi Bahrodin. Di sini saya akan menjelaskan company profil atau profil singkat dari PT Gojek Indonesia. PT Gojek Indonesia adalah perusahaan karya anak bangsa yang merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan oleh Bapak Nadiem Makarim yang sekarang menjabat sebagai Menteri Pendidikan Republik Indonesia pada tahun 2010. Dan CEO pada saat ini dijabat oleh Bapak Kevin Alwi. Aplikasi Gojek sudah tersedia dan tersebar luas hampir di seluruh kota Indonesia, bahkan sampai mancanegara, baik itu Vietnam, Thailand, Filipina, dan Singapura. Produk dan layanan dari aplikasi Gojek sangat banyak sekali, tapi layanan yang paling utama ada 4. Yang pertama yaitu GoRed atau Gokar. Layanan ini untuk antar jemput penumpang melalui jasa ojek motor maupun ojek mobil. Yang kedua yaitu ada GoFood, yaitu layanan untuk memesan makanan. Yang ketiga yaitu ada GoShop dan GoMart, yaitu layanan untuk berbelanja. Dan yang terakhir ada GoSend, yaitu layanan untuk pengantaran dan penjemputan paket. Visi misi dari PT Gojek Indonesia. Visi: membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek. Misi dari PT Gojek Indonesia: 1. Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata cara kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi. 2. Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan. 3. Membuka lapangan kerja selebar-lebarnya bagi masyarakat Indonesia. 4. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. 5. Menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak yang terkait dengan usaha ojek online. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis SWOT. Di sini saya akan membahas tentang strength atau kekuatan Gojek. Kekuatan pertama, Gojek didirikan dan dikembangkan oleh Nadiem Makarim. Nadiem Makarim adalah anak seorang pengacara terkemuka, Nono Makarim, dan memiliki latar belakang pendidikan di beberapa universitas bergengsi di dunia. Nadiem, begitu beliau dipanggil, sebelum mendirikan Gojek, sudah memiliki jabatan penting di beberapa startup e-commerce Indonesia seperti Lazada, Zalora, dan lain-lain. Mengapa poin ini masuk ke dalam strength? Karena dengan pengalaman kerja dan pendidikan tersebut, Nadiem Makarim memiliki jaringan ke sumber pendanaan dan sumber tenaga ahli yang dibutuhkan oleh Gojek ketika baru didirikan. Kekuatan kedua, merek Gojek singkat, padat, dan jelas, sehingga mendorong brand recognition yang tinggi di kalangan para pelanggan. Kekuatan yang ketiga, Gojek berdiri ketika mayoritas masyarakat Indonesia masih awam terhadap layanan ojek online atau bahkan ekonomi digital secara umum. Kekuatan yang keempat, secara natural model bisnis Gojek dapat dikembangkan ke area bisnis yang lebih luas sebagaimana yang telah ada sekarang. Kini, Gojek tidak hanya menyediakan layanan antar penumpang, tapi juga antar barang, antar makanan, dan lain sebagainya. Kekuatan yang kelima, saat ini Gojek sudah tersedia di 50 kota dengan jumlah mitra lebih dari 200.000 orang di seluruh Indonesia. Dan kekuatan yang terakhir, karena dikelola dengan sistem online, kejahatan di tengah perjalanan dapat lebih terdeteksi dan dicegah. Analisis yang kedua yaitu analisis weakness atau kelemahan. Meskipun Gojek ini merupakan perusahaan besar dan dikenal oleh masyarakat, tetapi memiliki kelemahan tersendiri.
Kelemahan yang pertama yaitu penumpang tidak bisa memilih driver siapa yang akan menjemput mereka. Pemilihan driver itu sudah ditentukan dari aplikasi seperti Rules di bawah ini. Dan setiap kali mereka melakukan pemesanan, mereka akan mendapatkan driver yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu Gojek itu menggunakan layanan internet dan HP Android, sehingga bagi para penggunanya yang tidak memiliki layanan internet tidak bisa mengakses Gojek. Yang ketiga yaitu gaji driver itu ditentukan dari orderan yang mereka terima dalam satu hari. Apabila mereka tidak memiliki orderan dalam satu hari, maka mereka tidak memiliki uang untuk dibawa pulang. Yang keempat yaitu tidak semua tempat itu memiliki layanan Gojek, seperti di pedesaan dan tempat-tempat terpencil. Sedangkan untuk di perkotaan, layanan Gojek itu sudah tersebar merata. Yang kelima yaitu server yang kadang mengalami error, sehingga para pengguna yang ingin melakukan pemesanan tidak mendapatkan respon dari aplikasi Gojek. Yang keenam yaitu penilaian yang tidak transparan. Misalnya Gojek yang menolak orderan karena alasan tertentu, tetapi rating Gojek mereka tetap turun. Dan yang terakhir yaitu untuk pelayanan GoFood, pelanggan itu harus bersedia menunggu lebih lama untuk memesan makanan mereka yang disukai, karena beberapa restoran yang bekerja sama dengan Gojek itu memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyiapkan makanannya seperti rules di atas ini. Baiklah, selanjutnya dengan saya Rodia Turjana dengan 20 20 60 30 97. Di sini saya akan menjelaskan tentang opportunity atau peluang usaha pada perusahaan Gojek. Di Indonesia sendiri memiliki kurang lebih 270 juta penduduk. Menurut data BPS dan World Bank, sebagaimana disampaikan oleh Kata Data, pada tahun 2020 ada sekitar 56% masyarakat negeri ini yang tinggal di perkotaan. Jumlah ini diperkirakan akan meningkat ke 66,6% dan 70% pada tahun 2035 dan 2045. Ini artinya perkotaan di negeri ini akan semakin padat, sehingga kebutuhan akan sarana transportasi yang murah dan fleksibel seperti ojek online, khususnya motor, akan semakin meningkat. Potensi peningkatan pendapatan Gojek dan industri ojek online secara umum tidak hanya didorong oleh peningkatan urbanisasi, tetapi juga didorong oleh peningkatan tingkat penggunaan internet di Indonesia. Masih dilansir dari Kapa Data, diperkirakan 89% dari seluruh masyarakat Indonesia akan memiliki smartphone di tahun 2025. Hal ini juga berarti bahwa potensi pengguna ojek online juga akan semakin luas. Harga beli baru kendaraan pribadi yang setiap tahun meningkat membuat konsumen lebih sering menggunakan ojek online sebagai alternatif kendaraan. Selanjutnya, pemerintah Indonesia bersama negara-negara ASEAN lainnya berencana untuk membuka ASEAN Economic Community, yaitu sebuah komunitas ekonomi di lingkungan negara-negara Asia Tenggara. Salah satu target IEC adalah investasi dari sumber daya manusia yang bisa keluar masuk secara bebas di dalam area negara anggota. Nah, apabila rencana ini terwujud, impian Gojek untuk berekspansi ke luar negeri sejauh ini masih di Singapura akan lebih mudah tercapai, mengingat Gojek adalah salah satu penyedia jasa ojek online terbesar di Asia Tenggara. Tak hanya itu, Gojek adalah salah satu perusahaan startup yang paling ditunggu untuk listing di Bursa Efek Indonesia. Alasannya, tentu saja karena perusahaan ini adalah dekakorn pertama di Indonesia, sehingga berpotensi bekerja baik di bursa. Dengan masuk Bursa Efek dan menjadi perusahaan terbuka, Gojek bisa mendapatkan pendanaan tambahan untuk ekspansi. Itulah dia sedikit penjelasan dari saya tentang peluang di pasar perusahaan Gojek. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Milana Novianti, saya dari SPS 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai threats atau ancaman pada perusahaan Gojek. Yaitu, yang pertama, semakin banyak berdirinya usaha yang sejenis. Yang kedua, yaitu harga kompetitor lebih murah dibandingkan Gojek pada beberapa usaha yang sejenis. Dan yang terakhir, terdapat ancaman pada deliver Gojek oleh ojek tradisional.
Adapun yang merupakan kompetitor Gojek yaitu Anterin, Asiatrans, Bitcar, Bonceng, dan kompetitor Gojek yang paling terkenal adalah Maxim, ShopeeFood, dan Grab. Di sini saya akan membahas mengenai kompetitor Gojek yaitu Grab. Grab mempunyai keunggulan dibandingkan Gojek, yaitu yang pertama, Grab bisa mengantarkan kedua tempat sekaligus tanpa harus order lagi. Yang kedua, profil driver kendaraan dan kendaraan yang bisa dilihat di aplikasi. Yang ketiga, jarak tempuh tanpa batas. Dan yang terakhir, yang paling unik adalah baik Gojek maupun Grab sama-sama melengkapi pengendaranya dengan jaket bernuansa hijau dan logo helm yang hampir sama. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.